Markas sementara Night Watcher. Aku sudah menelepon Direktur Rima. Dia bilang akan segera mengatur jadwal pertemuan kalian, kata Damar sambil kembali duduk. Nita yang dari tadi marah tiba-tiba terdiam. Semua orang melihat Damar dengan tatapan tidak percaya. Damar, apa kamu sengaja mengatakan itu? Akting lagi. Nita memicingkan matanya dengan kesal. Tiba-tiba, suara ponsel Tom berdering. Halo, kata Tom. Halo, kami dari Independent Group. Setelah melihat berkas yang Anda tinggal, Bu Rima meminta Anda untuk datang ke perusahaan besok pukul 10 pagi. Apakah Anda menyetujuinya? Suara wanita terdengar begitu halus dan tertata. Sepertinya ini adalah suara sekretaris Rima. Bisa, aku bisa. Jawab Tom tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah menutup telepon, Tom memandang Nita. Tante, Independent Group bilang kalau Bu Rima sudah melihat berkas yang aku tinggalkan dan besok dia ingin bertemu denganku. Rudy dan Maya ikut senang. Mereka tersenyum dengan antusias. Rudy segera berkata, lihat, Damar benar-benar kenal Bu Rima. Kalau bisa membantu pasti dibantu, apalagi keluarga sendiri. Ucapanmu tadi keterlaluan. Damar terdiam. Kalau saja bukan karena orang tuanya, dia tidak sudi membantu. Tom tersenyum sinis, lalu berdiri, Om Rudy. Sepertinya kamu salah paham. Mereka jelas mengatakan kalau setelah melihat berkas yang aku tinggalkan, Bu Rima ingin menemuiku. Terima saja, jangan mimpi terlalu tinggi. Mana mungkin orang yang baru keluar dari penjara bisa mengenal petinggi macam Bu Rima. Nita mengangguk setuju. Benar, ini adalah hasil yang diperoleh dari usaha Tom sendiri. Ini membuktikan kalau mereka percaya pada proyek yang dikembangkan Tom. Kamu harus hati-hati kalau bicara. Sudahlah, aku tidak akan menganggapmu kalau kamu tidak menikah dengan kakakku. Sampai akhir kamu tidak ingin membantu keluargaku. Lagi-lagi Nita terus menyalahkan Rudy. Bahkan aku berencana memperkenalkan Damar pada perempuan saat kencan buta nanti. Aku mencarikannya perempuan. Tapi membantu mencarikan investor saja kamu tidak bisa. Lupakan saja, aku tidak jadi mengenalkannya pada Damar. Tunggu saja nanti, saat Tom berhasil dapat investasi dari Independent Group. Perusahaannya akan sukses, proyeknya akan sukses besar. Dia akan menikah dengan Lily, dan saat itulah kamu akan datang mengemis meminta bantuan padaku. Damar menyipitkan matanya menatap Tom yang tersenyum penuh kesombongan. Terserah apa yang kamu pikirkan. Kata Rudy yang sudah lelah mendengar ocehan Nita yang tidak ada habisnya. Nita bangkit dari duduknya sambil menarik Lily. Ayo pergi dari sini. Mereka pun pergi meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh ke belakang. Saat ketiga orang itu pergi, Maya bertanya pada Damar dengan penasaran. Damar, apa kamu tadi pura-pura telepon atau? Damar merentangkan tangannya, melemaskan punggungnya yang sedikit kaku. Bu, kamu juga tahu kalau aku bisa kerja di Navis Group itu karena usahaku sendiri. Tante Nita saja yang berpikir kalau aku akting dan tidak percaya kemampuanku. Aku tidak sengaja bertemu dengan Bu Rima, dan aku memberikan kesan yang baik untuknya. Aku benar-benar meneleponnya tadi, lalu dia setuju untuk bertemu dengan Tom. Saat mengatakan hal ini, dia mengambil ponselnya lagi dan berkata, aku akan telepon Bu Rima lagi dan memintanya membatalkan pertemuan dengan Tom. Damar, jangan. Kalau tantemu tahu, dia benar-benar tidak akan menganggap kita keluarga lagi. Cegah Maya sambil memegang tangan Damar. Damar menghela napas, dia tahu akan begini jadinya. Orang tuanya terlalu menjaga keluarga yang mereka miliki. Sangat berat untuk Damar mematuhi orang tuanya, tapi dia mengalah. Demi orang tuanya Damar pun setuju. Baiklah. Oh iya, lusa itu ulang tahun nenekmu yang ke-80. Sejak kamu terkena kasus, nenekmu selalu membicarakanmu. Sejak kamu pulang, kamu belum bertemu dengannya. Sekalian lusa saja waktu acara ulang tahun nenekmu. Rudy mengangguk, aku akan beri uang dan kamu belikan hadiah untuk nenek sebelum ke sana. Saat mendengar tentang neneknya, Damar tersenyum senang. Neneknya selalu memperlakukannya dengan baik sejak Damar masih kecil. Dia mengangguk dan berkata, oke, tapi aku bisa pakai uangku sendiri. Jadi ayah tidak perlu memberiku uang. Rudy mengangguk dan berkata, baiklah, aku mau nonton TV dulu sebelum tidur. Damar mengangguk dan pergi ke kamarnya. Dia duduk bersila di atas kasur dan mulai berlatih. Di sebuah desa yang dekat dengan pegunungan LH. Tempat ini adalah markas sementara Night Watcher di LH. Tidak semua Night Watcher berada di sini, mungkin hanya sekitar beberapa ratus orang saja, meskipun ini adalah markas yang seperti desa kecil. Bangunan di sana memiliki desain yang cukup bagus. Sisi duduk di mobil dan melihat ke sekeliling. Ada banyak orang yang berjalan di sekitar mereka sambil membawa belati. Mereka bertiga sangat terpukau dengan apa yang ada di depan mereka. Ada orang yang sedang berdiskusi. Ada yang sedang berlatih. Ada yang sedang bertarung menggunakan belati persis seperti yang ada di film-film.
Mereka juga melihat secara langsung seseorang sedang menghancurkan batu dengan tangan kosong. Walaupun mereka sebelumnya sudah diberitahu, saat mereka melihat para Night Watcher secara langsung, mereka masih merasa ngeri. Siapa yang akan mengira kalau akan ada organisasi yang melampaui kemampuan orang pada umumnya? Hal yang paling membuat Sisi ngeri adalah mantan suaminya pernah menjadi bagian dari kelompok ini. Bukan hanya sebagai anggota biasa, tapi orang paling kuat di antara semuanya. Tapi karena miskin, Sisi memilih untuk menceraikannya. Sekarang barulah dia menyesal. Sisi hanya bisa meratapi keputusan bodoh yang sudah dia lakukan. Pada saat ini, beberapa orang berkumpul dan saat melihat Tirta turun dari mobil, seseorang bertanya, "Kapten, di mana Zero? Dia belum kembali ke Night Watcher. Dan kalaupun dia bergabung lagi, dia tidak akan berada di tim kita." "Kalian tergesa-gesa sekali," kata Tirta. "Sudah 3 tahun tidak bertemu, kangen ya?" Rupanya banyak anak baru yang ingin melihat teknik-tekniknya. Seorang lelaki berambut cepak tersenyum. "Aku dan dia masuk bersama. Kami itu teman yang menghabisi musuh bersama-sama." Lelaki berambut cepak ini bernama Herman. Dia orang yang berada di tim yang sama dengan Damar, dan dia juga bergabung dengan Night Watcher bebarengan dengan Damar. "Kamu gagal terus. Setiap melakukan misi, kamu bersembunyi sampai misinya beres." "Benar, membual saja bisanya." Kapten, kenapa kamu membawa 2 wanita?" Saat ini, seseorang bertanya dengan curiga, "Kapten, kamu curang. Kamu pergi ke pemandian tanpa mengajak aku ya? Jangan bicara omong kosong." Tirta mengomel, dia ini mantan istri dan mantan mertua Damar. "Oh, jadi ini ibu dan anak yang diceritakan Dokter Lilia. Mereka yang tidak menyukai Damar karena miskin itu," kata Herman. "Luar biasa sekali. Sepertinya kalian tidak tahu sekaya apa Damar itu." Dalam sekejap, semua orang melihat ke dalam mobil lewat jendela. Sisi melihat tatapan orang-orang ini dari balik jendela. Dia merasa tatapan orang-orang ini sedang mengejeknya. "Berhenti bercanda, berikan 2 orang ini pekerjaan, dan yang lainnya pergi kerjakan misi ke LH," kata Tirta sambil melambaikan tangan. "Misi?" Herman langsung bertanya, "Misi apa?" Mata Tirta menyipit, kemudian dia berkata setengah berbisik, "Aku sudah menemukan tanda-tanda nomor 2. Misi malam adalah, bawa nomor 2 kembali." Bersambung.